Sebelum perkuliahan dimulai, saya akan menampilkan dulu RPS ya untuk mata kuliah perpajakan 1 semester ke depan. RPS. Oke, sudah terlihat? Udah, Pak. Nah ya. Jadi mata kuliah perpajakan ini bobotnya 2 SKS ya. 2 SKS, ini capaian pembelajarannya. Ini nanti bisa saya share ya. Materi pembelajarannya kurang lebih ini ada 14 ya, 14 pokok bahasan. Tapi di setiap akhir sebelum ujian, setiap akhir pertemuan sebelum ujian itu kita adakan latihan soal. Di pertemuan 7 dan di pertemuan 14 itu akan latihan soal. Nah, ini secara umum perpajakan ini semuanya hitungan ya secara umum. Cuman mungkin hari ini saja ya kita akan perkenalan dulu ke perpajakan itu apa gitu ya. Jadi hari ini teori perkenalan dulu. Perkenalan perpajakan itu apa. Ini pustaka yang akan kita pakai selama perkuliahan 1 semester ke depan ya. Kita akan ngomongin banyak undang-undang dan turunannya. Ini ada beberapa mungkin yang update ya. Anda bisa juga mengupdate atau mendownload di Google ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 KUP, ada beberapa updatean. Terakhir KUP ini kan diupdate di tahun 2021 kemarin ya. Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP Anda sudah bisa download di Google ya. Undang-Undang HPP itu isinya apa aja, apa yang berubah itu ada. Terus ini juga sama Undang-Undang Nomor 36 2008 tentang pajak penghasilan juga ada perubahan. Ini masuk ke Undang-Undang tahun 2020 tentang apa namanya kemarin itu Undang-Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang Omnibus Law. Dan undang-undang terkait lainnya ya. Dan nanti kita akan bahas tidak semuanya sekarang ya, tapi nanti per pertemuan. Terus bukunya, kalau bukunya saya pakai ini Halim Bawono Dara tahun 2014. Nama bukunya Perpajakan Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus. Ini banyak contoh-contoh hitungan ya, jadi saya pakai ini biar lebih memudahkan. Ini media pembelajaran, mungkin Edmodo nggak saya pakai, Google Meet nggak saya pakai, jadi saya pakainya Zoom aja ya. Saya pakainya Zoom, nanti sama WA Group, mungkin sama Sikadu. Ya, sama Sikadu. Semuanya sudah terdaftar di Sikadu belum? Sudah masuk di kelas saya di Sikadu? Udah ya, udah perwalian, udah di-approve sama dosen walinya, udah ya. Oke ya. Nah, ini kurang lebih rincian-rinciannya ya. Rinciannya pertemuan pertama itu kita akan masuk ke materi konsep dasar perpajakan ya. Konsep dasar perpajakan nanti indikatornya diharapkan mahasiswa memahami ya definisi pajak itu apa, bisa menyebutkan asas-asas perpajakan, bisa menyebutkan jenis pungutan selain pajak, terus paham kedudukan hukum pajak itu seperti apa, paham fungsi pajak, menyebutkan dan memberi contoh jenis pajak, memahami tata cara pemungutan pajak, memahami dan menyebutkan timbulnya utang itu akibat apa saja, memahami dan menyebutkan berakhirnya utang itu seperti apa, utang pajak ya, membedakan penghindaran pajak dan pengelakan pajak, dan menyebutkan jenis tarif pajak. Ini kurang lebih yang akan kita pelajari hari ini ya. Tapi kalau waktunya kurang karena 2 SKS, kita bisa masih lanjut di
WA group ya. Tolong kalau belum ada WA grupnya dibuatkan saja WA group, nanti tolong masukin saya di WA group gitu ya. Jadi kita banyak diskusi di WA group boleh ya. Nah, nanti setiap pertemuan itu saya pasti akan memberikan soal tugas ya. Setiap pertemuan soal tugas nanti dikumpulkan melalui Google Drive yang akan saya share nanti di WA group ya, Google Drive untuk pengumpulan tugas ya, untuk pengumpulan tugas. Tugasnya individu ya. Ini tiap pertemuan nanti kita akan ada tugas. Nah, untuk apa? Untuk ini mencapai indikator ini kan harus tercapai ya. Nah, ya, jadi mungkin nanti juga kita akan banyak diskusi, saya akan banyak bertanya. Ini kira-kira udah paham belum? Ya, udah bisa menyebutkan atau belum? Itu RPS ya, rencana pembelajaran untuk perpajakan 1 semester ke depan. Jadi ya udah, nanti Anda bisa lihat. Karena nanti di setiap PowerPoint saya akan tampilkan juga tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajarannya akan saya tampilkan. Jadi sekarang yaitu materinya konsep dasar tinjauan umum mengenai pajak. Oke, kita lanjut dulu ke sekarang ke PowerPoint-nya langsung ya. Saya stop dulu. Kita lanjut ke PowerPoint-nya. PowerPoint-nya. Oke. PowerPoint-nya ya. Oke, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, ada peraturan yang harus kita sepakati ya. Ini kurang lebih aturan online di kelas saya. Ya. Silakan bisa dibaca dulu. Oke, sudah ya. Jadi kurang lebih ini yang harus kita taati selama perkuliahan ya. Jadi kalau yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan kameranya sehingga perkuliahannya bisa lebih terasa tatap mukanya gitu ya, terlihat. Nomor 9 ini ya, absensi mahasiswa wajib tertulis sebanyak 80%. Jadi 80% itu berarti Anda bisa nggak masuk ya selama 3 kali. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua lancar menjalani perkuliahannya ya, sehingga tidak ada hambatan yang berarti yang bisa menghambat pembelajaran. Oke, kita mulai ke materinya ya. Setelah aturan perkuliahan, kita mulai masuk ke materi. Dari pertemuan pertama yaitu dasar-dasar perpajakan. Ini tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang tadi ya, tujuan pembelajarannya, fungsi, jenis, tata cara pungutan, timbulnya hutang, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke definisi dulu. Definisinya, ada yang sudah pernah mendengar pajak? Atau ada yang baru mengenal pajak? Istilah pajak gitu ya. Kalau istilah tahu, Pak. Tahu ya. Oke, kalau pajak itu apa mungkin belum ya. Ada lagi? Ya, atau yang ada yang bisa menyimpulkan dulu nggak pajak itu apa sih? Ada yang tahu nggak pajak?
Kalau beli apa tuh ada pajaknya gitu ya. Ya, VPN. Oke, terus apa lagi? Ada yang tahu? Arus kas atau bukan barang dari rakyat ke kas negara. Harus kas. Maksudnya gimana tuh? Kan dari rakyat bayar pajak, Pak. Jadi buat negara lagi gitu. Hmm. Dari PPN bayar pajak, Hmm. dari penghasilan. Buat negara ya. Ya. Terus negara buat apa? Mengutin pajak dari rakyatnya? Ya buat membangun, Buat dikorupsi atau buat apa? Nggak bercanda ya. Buat apa? Bikin fasilitas umum. Sorry, ini direkam kan ya? Terlihat nggak? Direkam kan? Iya, Pak. Oke. Jadi pengertian pajak ini ada beberapa ya. Tapi sama sih. Maksudnya sama ya maksudnya. Jadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan ya. Badan itu seperti PT, CP, yayasan gitu ya. Partai politik, rumah sakit, itu badan disebut. Yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi dipaksa harus bayar ya, paksa. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Beda sama parkir ya, kalau parkir itu kadang-kadang kita malah dapat dulu tempat parkir baru nanti bayar pulangnya gitu. Tapi kalau pajak itu kita bayar pajak nggak tahu tuh buat apa uangnya gitu ya. Jadi tidak secara langsung, tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Itu pajak. Jadi kalau semua masyarakat nggak bayar pajak ya, semua wajib pajak nggak pada bayar pajak ke kas negara, mungkin keuangan negara langsung unstable ya. Karena pendapatan terbesar negara saat ini pajak. Untuk apa? Untuk keperluan negara. Bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Ini dari definisi 3 ini sama semua, tujuannya sama ya, maksudnya sama. Nah, tapi dipertegas di Undang-Undang 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau biasa disingkat dengan Undang-Undang KUP. Undang-Undang KUP ini ada perubahan ya di tahun ini ya, tahun 2021 menjadi Undang-Undang HPP. Tadinya Undang-Undang KUP menjadi Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu ya. Jadi ini definisi pajak. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa tadi ya, bahwa pajak itu merupakan arus uang ya dari rakyat ke negara, bukan arus barang, bukan ya. Tapi kalau misalnya uangnya udah nggak punya, tapi tetap harus terutang pajak, misalnya itu bisa aja ada penyitaan barangnya yang dibawa itu bisa ya, disita, penyitaan. Jadi sama kayak kalau pinjam ke bank, kalau pinjam ke leasing gitu ya, sama ya. Yang pinjam awalnya uang nggak mampu bayar ya disita. Nah pajak juga sama gitu ya. Kalau nanti Anda penelitian, ini kan akuntansi ya. Kalau misalnya nanti penelitian skripsi tentang pajak di kantor pelayanan pajak, misalnya di KPP, tanya aja, ada nggak bagian jurusita gitu. Bagian sita itu ada ya. Jadi di kantor pajak itu ada yang bagian sita, ada. Ya. Bagian penagihan, debt collector ya, bagian penagihan ada. Bagian pengawasan ada, apalagi ya. Jadi di kantor pajak itu ya itu ada pengawasan, ada penagihan, ada penyitaan, ada bagian-bagian kerjanya. Coba Anda nanti cek ya ke kantor pajak. Jadi harus uang ya. Selanjutnya yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang ya, dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi kita harus sesuai dengan undang-undang ya, baik bayarnya atau pemungutannya yang dipaksakan.
tidak ada timbal balik khusus ya. Tidak ada, nggak berasa kita bayar pajak aja terus bayar, nggak berasa itu dipakai apa uangnya. Gitu. Terus pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran secara umum. Jadi ternyata pajak itu dipakai untuk menghotmik jalan, gitu ya. Misalnya pakai penerangan jalan raya, gitu ya, membuat jalan tol, itu ya, gaji PNS, TNI, Polri, gitu ya. Nah, itu juga pajak sumbernya dari pajak. Bayar utang negara itu juga dari pajak sumbernya. Jadi pokoknya pajak itu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum ya demi kemakmuran rakyat. Ya, artinya untuk menstabilkan keuangan negara karena sekarang pajak masih urutan nomor 1 penerimaan negara paling besar. Jadi kalau misalnya nggak pada bayar pajak ya pasti krisis keuangan. Itu mah sudah dipastikan. Oke, selanjutnya. Ya. Asas-asas dalam perpajakan. Ada 3 asas dalam perpajakan. Ya. Pertama, efisiensi. Itu pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Jangan sampai nagih ya beli bensin buat nagihnya itu lebih mahal daripada pajak yang ditagihkannya gitu ya. Misalnya nagih pajaknya cuma 10.000, tapi dari Jakarta ke Bandung udah habis tol bensin 500.000. Nagih pajaknya cuma 100.000. Itu juga yang sampai. Atau misalnya KPP Cicadas misalnya di Bandung. Nagih misalnya ke daerah Cikutra misalnya ya. Itu kan lumayan macet, ya, terus kan pakai mobil pasti orang pajak gitu ya. Nah, itu bensin aja misalnya 50.000. Kalau didatengin nagihnya itu lebih mahal didatengin. Nah, makanya kalau sekarang itu kebanyakan pakai surat, pakai email, itu namanya surat tagihan pajak. Tapi itu juga sama gitu kan. Kan tetap harus dibayar meskipun di situ perangko berlangganan ya. Perangko berlangganan kan tetap dibayar ke kantor pos. Nah, itu juga harus diperhitungkan oleh kantor pajak ya. Jangan sampai biaya-biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada pajak yang dipungutnya. Itu efisiensi. Terus asas berikutnya itu equity. Pemungutan pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar. Makanya pajak itu kebanyakan pakai persentase ya. Jadi yang penghasilannya 10 juta sama yang penghasilannya 50 juta pasti beda secara nominalnya ya. Secara nominal pajak yang dibayarkannya berbeda, tapi secara persentasenya mungkin sama. Kayak PPN, kan PPN itu 10% ya. Kita belanja ke Alfamart plus PPN 10%. Yang belanjanya 100.000 tetap kena 10%. Yang belanjanya 1 juta tetap 10%. Cuman nominalnya yang beda kan. Kalau belanja 10.000 mah nominalnya cuma 1.000. Kan? Tapi kalau misalnya yang belanjanya 1 juta, nominalnya 100.000. Nah itu equity. Jadi equity itu pakai persentase. Semuanya adil ya, adil. Secara nominal berbeda, tapi adil. Makin besar penghasilannya, makin besar juga bayar pajaknya. Itu equity. Yang terakhir yaitu asas pemajakan, yaitu economic effects must be considered. Pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seorang melarat atau mengganggu kelancaran fungsi. Ini dalam hal normal. Misalnya, ya kita harus bayar pajak, penghasilan kita segini harus bayar pajak segini misalnya. Ya bayar rutin gitu ya. Itu memang nggak membuat melarat gitu ya. Tapi yang membuat melarat itu ketika wajib pajak telat bayar pajak, tidak lapor pajak, dan mengemplang pajak. Itu akan menjadikan bangkrut ketika ditagih oleh kantor pajak. Tapi kalau dalam hal normal, itu tidak, karena ada asas pemajakan yaitu economic effects must be considered. Jadi kalau pajak bikin bangkrut, berarti bukan karena bayar pajak jadi bangkrut, tapi dia
sebelumnya pasti pernah disuratin dulu oleh kantor pajak gitu ya. Mungkin ada surat tagihan pajak, mungkin ada surat pemaksaan, atau bahkan mungkin ada surat sita dari pajak. Atau mungkin ada pemeriksaan perpajakan sehingga menyebabkan dia kebongkar gitu ya, nggak pernah bayar pajak, kebongkar, berarti harus bayar pajaknya besar plus ada sanksi-sanksinya. Itu mungkin, sangat mungkin membuat bangkrut ya. Udah banyak kasus-kasus yang seperti itu. Tapi kalau dalam hal normal, nah itu tidak, karena economic effect must be considered. Itu asas-asas perpajakan ada 3 ya, harap diingat dan harus bisa membedakannya ya, harus bisa membedakannya. Oke, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Saya lanjut dulu. Anda silakan catat apa yang ingin ditanyakan. Ya. Selanjutnya jenis pungutan selain pajak. Jadi ada retribusi, ada sumbangan. Retribusi itu pembayaran rakyat untuk negara sehubungan dengan penggunaan atau jasa negara. Nah, ini bedanya retribusi dan pajak. Ya, kalau retribusi itu kita dapat kontraprestasinya langsung. Nah, misalnya parkir. Nah, parkir itu retribusi masuknya, bukan pajak. Kenapa? Karena kita dapat tempat dulu buat parkir, pas keluar baru dibayar. Nah, itu retribusi. Termasuk retribusi pasar. Kita dapat lahan dulu di pasar, dagang dulu, baru diretribusi. Terus bayar. Tapi kalau pajak, itu kan nggak kerasa kita bayar pajak itu untuk apa gitu ya. Untuk apa kita bayar pajak itu kan nggak kerasa. Jadi kontraprestasinya tidak langsung. Nah, kalau retribusi itu sama dipungut oleh negara ya, ada dalam hal ini pemerintah ya, bisa daerah, bisa pusat itu sama dipungut. Tapi kontraprestasinya langsung. Itu bedanya. Terus ada juga sumbangan ya. Ya, sumbangan kepada negara kan banyak ya, bisa dari sumbangan luar negeri kan bisa. Selanjutnya kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak ada hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan antar orang pribadi atau kelompok. Hukum perdata dibagi menjadi hukum perorangan. Jadi kalau hukum perdata itu biasanya tidak ada hubungannya dengan negara gitu ya. Misalnya sengketa warisan, harta kekayaan ya. Hukum perdata hukum perorangan misalnya. Itu perdata. Nggak bayar utangnya sebenarnya perdata, tapi ketika dilaporkan ke polisi sebagai penipuan, nah itu jadi pidana. Ada juga hukum publik. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan warganya. Nah ini kata kuncinya ya. Kalau hukum perdata mengatur hubungan antar orang pribadi atau kelompok. Kalau hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan warganya. Jadi kalau kita melawan pemerintahan, nah mungkin aja ada itu terkait dengan hukum publik. Nah, hukum publik ada beberapa jenisnya. Ada hukum tata negara, ada hukum administrasi, ada hukum pajak, dan ada hukum pidana. Ini ya. Hukum pajak dibagi dari hukum publik yang berhubungan antara pungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak menerangkan tentang siapa yang menjadi wajib pajak, apa yang menjadi kewajiban mereka kepada pemerintah, dan seterusnya. Nah, hukum pajak itu ada di KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undangnya, pokoknya kalau udah undang-undang berarti udah produk pemerintahan. Jadi kalau ada yang melawan warganya itu masuk hukum publik. Nah, hukum publiknya disebut hukum pajak. Makanya ada nanti pengadilan perpajakan ya. Pengadilannya itu terpisah ya, ada namanya pengadilan pajak. Bukan di pengadilan umum, bukan, tapi di pengadilan pajak ada pengadilan pajak namanya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sengketa hukum bidang perpajakan. Ya, itu di pengadilan pajak. Itu ada. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu sebagai fungsi budgeter dan fungsi regulator.
fungsi budgeter, penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan uang gitu ya, budgeter anggaran. Jadi anggaran terbesar, penerimaan negara terbesar itu masih pajak sekarang ya. Terus fungsi regulator, mengatur ya, mengatur misalnya mengatur insentif pajak, mengatur pengenaan pajak terhadap beberapa produk misalnya ya, terus pengenaan tarif 0% atas ekspor dan yang lain-lain itu mengatur. Kayak sekarang itu kan 2022 nanti mau ada lagi tax amnesty ya. Tax amnesty, nah itu berarti pemerintah atau ya pajak itu menjalankan fungsinya sebagai fungsi mengatur. Dengan adanya dengan mengeluarkan aturan tentang tax amnesty jilid 2 disebutnya ya. Nanti Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Itu menjalankan fungsinya sebagai regulator. Untuk apa? Untuk memenuhi fungsi budgeternya gitu ya. Untuk memenuhi fungsi budgeternya biar penerimaan pajaknya makin tinggi ya. Oke, sekarang jenis pajak. Jenis pajak itu digolongkan beberapa ya, menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Ini ya. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan tidak? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, Mia, coba unmute. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada batasannya nggak sih, Pak? Siapa aja yang harus dikenakan pajak dan tidak dikenakan pajak? Ada ya. Nanti ada batasannya siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang tidak dikenakan pajak. Nanti akan dibahas di minggu depan di ketentuan umum dan tata cara perpajakan, insya Allah. Itu ada banyak karena tadi ya ada perorangan, kebanyakan di perorangan ya siapa yang kena. Terus jenis kelamin juga mempengaruhi gitu ya. Terutama cewek yang udah menikah gitu, yang alih status dari single menjadi menikah ya. Setelah menikah itu bisa aja jadi dia tidak bayar pajak karena perpajakannya digabung ke suaminya gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau cowok itu seumur hidup menanggung jadi wajib pajak kecuali pengangguran. Tapi kan nggak mungkin ya nganggur terus-terusan. Saya pengangguran. Tapi kalau wanita itu mungkin berubah. Single, menikah, ketika menikah digabung sama suami misalnya, jadi NPWP-nya ditutup yang istri. Jadi penghasilannya semua digabung di suami. Jadi si istri nggak ada kewajiban bayar pajak karena yang bayar pajaknya suami. Karena pelaporannya semua penghasilan istri, meskipun istri punya penghasilan nanti dilaporkannya di suami, digabungkan. Gitu ya. Atau yang tidak wajib bayar pajak itu yang penghasilannya di bawah 4.500.000 kalau yang single. Kalau penghasilan di bawah 4.500.000 per bulan, statusnya single, itu tidak kena pajak. Nanti ada tingkatannya ya. Si ada single, menikah, belum punya anak, menikah punya anak satu, disebutnya tanggungan ya. Tanggungan itu bisa anak, nanti ada penjelasannya. Itu mungkin di pertemuan ketiga dan keempat kita akan bahas itu. Tanggungan itu bisa anak, bisa orang tua, bisa mertua, bisa adik, bisa anak angkat, Ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Ada lagi yang ditanyakan, diskusikan? Ini sambil dibaca ya. Saya tidak baca lagi, saya diterangkan lagi sambil dibaca aja. Jadi pernah pada bayar pajak motor, pernah pajak motor? Pernah, Pak. Tiap tahun ya.
Kalau tiap tahun, tapi ada tuh banyak yang jual di Facebook ya, pajak off gitu. Berarti itu nggak pernah bayar pajak. Nah, cuman sekarang setelah mempelajari slide yang ini yang di depan kita ya, berarti kalian tahu nggak bayar pajak motor itu kemana gitu masuknya? Kan bayar pajak motor, ngeluarin uang kan kita. Nah itu masuknya ke kasnya siapa gitu, diterimanya. Kalau lihat slide ini. Pajak Kalian daerah. Kalian bayarnya ke mana? Pajak daerah. Ya, ke kas daerah ya, bukan ke kas pusat. Kalau misalnya Anda ke Alfamart, ada di situ di struknya PPN gitu ya, PPN. Itu berarti masuknya ke kas apa? Ke kasnya siapa? Pusat. Ya, kalau PPN itu ke pusat itu. Kalau beli ayam di KFC ada PB1 gitu ya, 10% sama. Itu masuknya ke kas mana? Ada yang tahu? Ke kas. Ada yang tahu? Beli KFC atau ke coffee shop gitu ya. Coffee shop, ngopi, pas bayar tiba-tiba jadi lebih kan. Kan kalau di menunya itu belum termasuk pajak gitu ya. Tiba-tiba pas bayar di kasir jadi nambah gitu ya karena ditambah pajak. Nah, pajak itu nanti sama yang punya coffee shopnya kan dibayar tuh ke kas. Kasnya siapa gitu, dibayarnya itu kemana? Daerah, Pak. Ke daerah, betul ya, ke daerah. Jadi itu ya bisa membedakan. Jadi kalau PPH PPN itu ke pusat, kalau pajak kendaraan ya, terus pajak restoran tuh ya, pajak restoran itu termasuk coffee shop, KFC gitu ya. Nah, itu ke kafe-kafe itu ya, itu ke daerah ya, ke daerah. Kebetulan di Bandung itu sama 10% sama kayak PPN. Nah, ini banyak yang ini banyak yang apa? Banyak yang salah tafsir ya, salah pengertian, disangkanya itu tuh PPN, padahal bukan PPN, itu mah pajak daerah. PB1, pajak pembangunan 1. PB1 itu pajak daerah, itu masuknya ke kas daerah. Itu timbul dari pajak hotel, pajak restoran, ya, pajak hiburan, itu masuknya ke kas daerah. Nah, tapi kalau misalnya PPN di situnya tertulis PPN ya, PPN besar semua kayak gini. Nah, itu berarti masuk ke kas negara. Itu pusat ya, kas pusat. Nah, sekarang PBB. Kalau kalian bayar PBB tahunan ya, tahunan kan PBB juga. Nah, itu masuknya ke kas mana tuh kalau PBB rumah, tanah, rumah gitu. Masuknya ke kas mana? Ada yang tahu? Silakan di unmute aja kalau ada yang mau menjawab. Bayar PBB itu yang menerimanya siapa tuh? Kalau udah dibayar tuh yang menerimanya siapa? Pusat atau daerah? PBB rumah ya? Saat kayaknya Pak. Daerah, Pak. PBB rumah siapa? Pusat kayaknya Pak. Ya, ada yang tahu? Ah, ini nggak pernah ini ya bayar PBB rumahnya gitu kan ada tuh PBB rumah tahunan September biasanya ya jatuh temponya September kemarin. Bayar kemana itu? Ke Indomaret ya, ke Indomaretnya mah cuman diterima siapa itu? Kas pusat atau kas daerah? Ada yang tahu? Ke Pusat.
Daerah. Ke mana? Nah, ke daerah ya. Yang benar ke daerah. Ke daerah. Kalau PBB P2 namanya ya. PBB P2 itu pedesaan dan perkotaan itu masuknya ke daerah. Tapi kalau PBB P3 itu masuknya ke pusat ya. P3 itu kalau nggak salah ya perikanan, perkebunan dan perhutanan. Pertambangan gitu ya. Saya lupa lagi tuh. P3 itu masuknya ke PBB juga sama, itu cuman masuknya ke kas pusat. Tapi kalau P2 pedesaan dan perkotaan itu masuknya ke daerah seperti PBB rumah gitu ya, itu masuknya ke daerah. Kalau Anda punya pertambangan, bayar PPB, lahan tambangnya itu masuknya ke PBB pusat, bayarnya ke kas pusat. Itu ya, saya membedakan. Oke, kita lihat lagi di berikutnya. Ya. Nah, ini tata cara pemungutannya. Tata pemungutannya kalau stelsel nyata, oke, penggunaan pajak berdasarkan pada objek atau pemasukan. Nah, ini biasanya stelsel nyata itu kalau pajak orang pribadi itu kan biasanya orang pribadi itu lapornya tahunan ya. Nah, kalau tahu itu namanya stelsel nyata. Jadi kita nunggu dulu penghasilan selama 1 tahun, nanti di akhir tahun kita hitung penghasilan kita berapa dalam 1 tahun itu. Nah, itu disebutnya stelsel nyata. Nah, itu metode perhitungannya ya. Nanti tata cara perhitungannya seperti apa, rumus perhitungannya seperti apa, itu nanti di materi-materi berikutnya. Tapi konsepnya perhitungan pajak di akhir tahun ya, menunggu dulu tahun berjalan selesai, nanti 1 tahun penghasilannya itu dihitung di akhir tahun, itu namanya stelsel nyata. Ya. Tapi ini jarang di prakteknya juga ini hanya pengetahuan aja bahwa yang seperti itu stelsel nyata ya. Yang paling penting kan nanti cara menghitungnya seperti apa kan, itu yang penting. Ini pengetahuan aja bahwa ada istilah di perpajakan namanya stelsel nyata. Nah, ada juga namanya stelsel anggapan. Stelsel anggapan itu jadi semacam uang muka pajak gitu ya. Kita nyicil dulu dari Januari, Februari, kita nyicil tiap bulan bayar pajak aja. Tapi belum tahu itu tuh sebenarnya penghasilan kita nanti 1 tahun itu berapa, bayar pajaknya harus berapa, itu kita belum tahu kan, karena harus nunggu dulu tutup buku 1 tahun. Tapi boleh setiap bulan itu kita bayar duluan pajaknya. Nah, itu namanya stelsel anggapan. Kita menganggap bahwa pajak tahun ini sama dengan tahun lalu. Jadi yang dianggap dasar perhitungan pajak dan pembayaran pajak itu sama dengan tahun lalu. Nah, itu makanya disebutnya stelsel anggapan. Itu nanti ada di PPh pasal 25. Ya. Ini kalau stelsel nyata itu di PPh orang pribadi ya. PPh orang pribadi. Kalau stelsel anggapan itu ada di PPh pasal 25. Tetapi ada juga yang stelsel campuran ya. Mencampurkan, mengkombinasikan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Ini nanti di PPh badan kalau stelsel campuran. Tiap bulan kita bayar dulu PPh pasal 25 yang kita nggak tahu sebetulnya akhir tahun kita itu nanti berapa yang harus dibayar. Tapi kita menganggap pajak tahun ini sama dengan tahun lalu, jadi dibayarnya sama aja. Tiap bulan tapi dicicil tiap bulan. Nanti setelah akhir tahun tutup buku, kita hitung ulang tuh 1 tahun itu berapa pajak yang harus dibayar, nanti dikurangi uang muka pajak yang sudah kita bayar selama 1 tahun itu berapa. Nah, itu namanya stelsel campuran. Praktek perhitungannya nanti ada di nanti ada di materinya PPh badan. Ini agak panjang ya PPh badan itu. Kalian harus paham nih laporan keuangan.
Karena nanti di pajak juga ketemu lagi sama laporan keuangan. Karena nanti di stelsel campuran ini kan ini SPT badan ya, PPh badan. Nanti di sini salah satu syaratnya itu harus melampirkan laporan keuangan. Minimal yang dilampirkan itu neraca dan laba rugi. Jadi Anda harus tahu nih isinya neraca laba rugi ya. Jadi kita sambil jalan diulas lagi laporan keuangan. Nah, tata cara pemungutan ada asas pemungutan dan ada sistem pemungutannya. Asas pemungutan, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Ya, asas domisilinya, jadi kita tinggal di mana selama di Indonesia itu kita kalau udah berpenghasilan harus bayar pajak. Itu asas domisili. Asas sumber, kalau asas sumber kita orang Indonesia nih, tapi kita punya penghasilan di luar negeri. Berarti penghasilan di luar negeri juga harus diperhitungkan di dalam negeri berapa gitu ya. Tapi nanti ada hitungannya, ini ada di PPh pasal 24. Ada asas kebangsaan ya. Orang luar WNA yang tinggal di Indonesia, berpenghasilan di Indonesia, itu juga dipungut pajak di Indonesia. Contohnya para pemain sepak bola, pemain asing ya. Itu kan kebangsaannya, kalau negaranya luar. Tapi di Indonesia ya harus bikin NPWP sebaiknya gitu ya. Kayak dulu Asian, pemain Persib itu semuanya langsung bikin NPWP, pemain Persib. Karena meskipun dia orang luar negeri, ya, dia belum WNI, tapi udah penghasilan di Indonesia, maka harus bayar pajak di Indonesia. Ya. Terus sistem pemungutan pajak. Tapi ini nanti asas pemungutan pajak ini ada berubah ya. Kalau nggak salah ada berubah di Undang-Undang Omnibus Law ya, kalau nggak salah yang berubah. Tapi nanti kita lihat lah sambil jalan jenis pajak apa aja nih yang berubah. Selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Ada yang disebut official assessment, ada self assessment, ada withholding system. Di Indonesia ini semuanya dipakai, tapi secara umum Indonesia memilih self assessment. PPh ya. PPh yang harus kita bayar orang pribadi, badan itu pakainya self assessment. Yang lain-lain semuanya self assessment. Nah, tapi ada yang withholding. Withholding itu misalnya gini. Saya sebagai karyawan di PT A. Saya dapat gaji dari PT A. Karena gaji saya melebihi batas minimum yang tidak dikenakan ya, atau PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak, saya melebihi, jadi saya harus bayar pajak. Tapi yang membayarkan pajak ke kas negaranya itu kantor saya. Yang berpenghasilannya yang dapat gajinya saya, tapi yang bayar pajak ke kas negaranya itu kantor saya. Saya dipotong PPh oleh kantor yang bayar. Nanti kantor membuat namanya bukti potong. Bukti potong PPh pasal 21 itu dikasih ke saya bukti potongnya. Ini loh pajak kamu udah saya bayarin, ini bukti potongnya. Nah itu namanya withholding system. Atau misalnya gini, saya menyewakan mobil ke Mia misalnya. Saya menyewakan mobil ke Mia. Mia berarti bayar ke saya. Saya ngasih mobil sewaan ke Mia. Nah, karena saya punya PWP, Mia juga punya PWP, maka Mia memotong penghasilan saya dan Mia membayarkan ke kas negara. Nah, itu namanya withholding system. Yang punya penghasilannya kan saya, tapi yang bayar pajak ke kas negaranya Mia. Gitu. Nah, ini disebutnya PPh, pajak penghasilan potong pungut, atau disebut PPh pot-put. Itu yang disebut dengan withholding system. Ya, itu nanti kita pelajari di PPh pot-put, ada di PPh pasal 21, 22, 23, 26. Terus self assessment system, kalau self assessment system itu sendiri semuanya ya, menentukan sendiri
menghitung sendiri, membayar sendiri, melaporkan sendiri. Ya. Nanti ketahuan salah atau benernya gimana? Nanti oleh orang pajak. Makanya di kantor pajak tuh ada kan bagian pengawasan. Bagian pengawasan ya, kalau dulu mah namanya akun representatif. AR, akun representatif. Sekarang mah namanya bagian pengawasan dan konsultasi, WASKON. Pengawasan dan konsultasi. Nah, itu nanti yang mengawasi kita itu bagian WASKON ini. Benar nggak nih saya itu lapor pajaknya, benar nggak saya bayar pajaknya, benar nggak saya ngitung pajaknya. Tapi selama ya nggak ada komunikasi gitu ya dengan orang pajak, dengan kantor pajak, ya kita asesmen aja sendiri, menentukan sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri, melaporkan sendiri. Gitu ya. Nah, makanya kan kalau yang kerja, saya kan tanya, atau yang punya PPP mau lapor tahunan kadang bingung gitu lapornya gimana, apalagi sekarang udah di SPT udah elektronik ya. Karena apa? Karena semuanya harus sendiri, kan disebut self assessment sendiri ya, semuanya sendiri. Nanti salah bener mah nanti juga kalau salah pasti dikirimin surat gitu, nih salah nih, sok diundang ke kantor pajak, datang nanti dikasih konsultasi gitu. Atau mau pilih kantor konsultan pajak bisa itu juga ya. Nah, nanti ada banyak pilihan, mau konsultasinya ke bagian WASKON orang pajaknya langsung atau mau ke konsultan pajak itu bisa. Nah, terus ada official assessment system. Nah, kalau di Indonesia official assessment system itu salah satunya ya itu PBB ya. Coba nanti di rumahnya ada judulnya SPPT PBB gitu ya, rumah gitu ya. Tanahnya berapa, bangunannya berapa. Nah, itu kan udah ada angkanya yang harus dibayar berapa, kan kita nggak ngitung lagi, itu mah udah dihitungin sama daerah, udah aja kita bayar, percaya aja gitu ya. Gitu. Nah, itu official assessment. Tapi nanti di mata kuliah perpajakan, insya Allah ya setelah UTS nanti masih jauh, kita juga akan belajar bagaimana cara menghitung PBB itu. PBB tanah dan PBB bangunan. Kita akan ngitung. Jadi nanti kalau orang tuanya dapat SPPT PBB ke rumahnya, terus kalian nanti sudah belajar perpajakan materi PBB, kalian bisa hitung ulang ya. Siapa tahu salah gitu ngitungnya gitu ya. Karena kan itu meskipun sistem kan tetap yang inputnya manusia gitu ya. Terus nanti di perpajakan, di belajar perpajakan dimanapun pasti ada materi PBB. Meskipun PBB itu untuk PBB P2 ya yang daerah itu official assessment. Udah dihitungin sama daerah, kita mah tinggal bayar aja kan ya gitu. Tinggal ke Indomaret bayar udah selesai gitu. Nggak usah ngitung. Tapi kalau kita kerja dapat gaji, bayar pajaknya berapa? Nah, itu nggak dikasih tahu, nggak dihitungin, nggak dikasih tahu. Pokoknya siapa yang ngitung sendiri, bayar sendiri gitu ya. Lapor sendiri. Nah, itu bedanya. Itu self assessment kalau yang sendiri-sendiri. Kalau yang PBB itu udah terima jadi, kita tinggal bayar official assessment. Ya, kalau withholding kita yang punya penghasilan yang bayar pajaknya orang lain itu withholding. Ya, nanti akan ketemu di materi berikutnya. Nah, ini ya. Kapan timbulnya utang? Utang pajak dalam hal ini ya. Ada hukum material, ada hukum formil. Kalau hukum material, utang pajak timbul karena adanya undang-undang dan adanya sesuatu yang menyebabkan, misalnya rangkaian peristiwa, keadaan yang dapat menimbulkan utang pajak. Misalnya kita mendapatkan penghasilan, berarti kan itu ada peristiwa yang menimbulkan kita jadi utang pajak. Ada penghasilan. Itu ajaran material. Nah, ada juga ajaran formil. Kalau ajaran formil, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan oleh pajak. Surat ketetapan oleh pajak itu misalnya kita udah berpenghasilan tapi kita tidak punya NPWP. Nah, bisa aja kita disuratin, tiba-tiba dalam suratnya NPWP kita udah jadi. Apalagi sekarang ya, di Undang-Undang HPP yang terbaru, kalian udah punya KTP belum? Udah ya? Udah. Nah, NIK kalian, NIK itu ya, itu sekarang database NIK itu udah nge-link ke database di Dirjen Pajak gitu. Jadi kalau Anda udah punya penghasilan usaha sendiri, penghasilannya ratusan juta, miliaran gitu, terus pura-pura nggak tahu pajak gitu ya,
Nah, nanti bisa kecek ke bank atau kecek ke lawan transaksinya, gitu ya. Misalnya lawan transaksinya mah toko besar udah punya NPWP, misalnya lapor gitu biasa konsumennya siapa, misalnya konsumennya Mia misalnya. Nah, nanti Mia gampang tinggal Mia siapa namanya, nicknya berapa, kecek nanti. Nah, jadi Mia langsung nanti disuratin sama orang pajak, sama kantor pajak suruh bayar pajak. Nah, teman kakak angkatan kalian ya, kemarin ada yang konsultasi ke saya, ada yang usaha online di Shopee, itu disuratin sama belum punya NPWP, belum apa, tiba-tiba disuratin. Taunya dari mana? Taunya dari toko di Shopee-nya. Jadi toko di Shopee yang omsetnya udah besar ya, misalnya udah yang ada bintangnya gitu ya, banyak bintangnya, terus terjualnya misalnya udah 3 digit ya atau 4 digit terjualnya gitu. Nah itu diawasin oleh orang pajak dan langsung disuratin gitu. Jadi hati-hati yang punya penjualan online di Shopee gitu ya. Nah, sekarang baru Shopee yang dikejar, belum ke yang lain ya. Jadi saya udah ada 2 kasus ya seperti itu ya di kantor saya, melaporkan ke kantor, minta dibantuin. Jadi jualan di Shopee tiba-tiba dapat surat dari orang pajak dan kaget gitu, kok tahu ya gitu. Ini kan nama toko saya di Shopee, kok tahu gitu. Ya tahu kan, bisa bongkar juga di Shopee secara orang pajak. Nah, jadi hati-hati gitu ya. Itu bisa aja nanti masuknya ke hukum formil. Timbul karena adanya surat ketetapan pajak. Nih kamu punya penghasilan segini, coba kamu langsung bayar tuh pajaknya gitu ya. Itu kan udah ada itu, kalau atau klarifikasi misalnya. Ya mau diklarifikasi apa sih, penghasilannya ada ya. Itu jadi pajak sekarang ya, dan perkembangannya sampai 2021 ini undang-undang HPP yang terbaru. Oke, berakhirnya utang pajak itu utangnya dibayar ya pasti. Kompensasi, kalau kompensasi itu misalnya gini, tadi uang muka pajak ya, saya punya utang pajaknya 10.000, tapi saya udah bayar uang mukanya misalnya 9.000, berarti saya kurang bayarnya 1.000. Nah, berarti 10.000 itu 9.000 kompensasi. Atau misalnya PPN bulan Januari itu saya kelebihan bayar ke kas negara 10.000. Nah, kelebihan bayar ke kas negara. Kan kalau dibalikin lagi, ribet lah, cuma 10.000 ya. Nah, sebenarnya bisa dibalikin lagi, tapi ada pilihannya, bisa dikompensasikan. Nah, 10.000 ini kelebihan bayar kita akan kita kompensasikan ke hutang PPN kita di bulan Februari. Sehingga nanti hutang di Februari, kalau kita ada hutang 10.000, berarti kita nggak usah bayar pajak lagi di bulan Februarinya. Kalau hutang pajak kita 12.000, di 12.000 berarti kita cukup bayar di Februari 2.000 gitu misalnya ya. Pokoknya sisanya ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi paham nggak kompensasi? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham ya, yang lain ya? Oke. Atau penghapusan ya, penghapusan. Kalau penghapusan ya minta dihapuskan hutangnya ya, atau pengajuan penghapusan, itu bisa. Tapi ada beberapa kriterianya di undang-undang yang bisa dihapuskan hutang pajak itu yang seperti apa gitu ya. Atau daluarsa. Daluarsa itu daluarsa ketetapan 5 tahun ya. Atau daluarsa penagihan itu 10 tahun. Jadi kalau udah yang 10 tahun biasanya itu nggak bisa ditagihkan. Yang udah 10 tahun, 10 tahun. Atau pembebasan. Nah, sekarang zamannya COVID ya. Nah, ini yang paling banyak nih. Zamannya COVID itu sekarang banyak program pembebasan pajak ya. Tapi nggak semua wajib pajak, hanya wajib pajak yang terdampak. Nah, ada di peraturan Menteri Keuangannya kode-kodenya. Kode wajib pajak yang seperti apa yang mendapat pembebasan, itu nggak semua. Nah,
hanya 5 ini yang menyebabkan berakhirnya hutang pajak. Jadi selain yang ini ya nggak akan lunas kalau nggak dibayar. Itu ya. Nah ini. Penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Ini bisa baca nanti ya, saya ini. Nah, coba bisa dilihat apa bedanya tax evasion, dan tax avoidance. Tax evasion dan tax avoidance. Pengelakan pajak itu ilegal, nah, aja ya. Jadi kalau misalnya banyak yang orang awam itu biasanya gini, bayar pajak seharusnya 10 juta, nggak mau bayar pajak 10 juta karena nggak ada yang ridho bayar pajak misalnya ya. Nggak mau 10 juta misalnya. Udah bayar pajaknya mau berapa? Mau 1 juta aja. Nah, 1 juta jadi yang dilapori 1 juta aja, penghasilannya 10 juta. Yang 9 jutanya dihilangkan lah atau nggak dilaporin aja udah gitu ya. Nah, itu manipulasi ya, ilegal. Itu tidak diperbolehkan, tax evasion. Tax evasion itu tidak diperbolehkan. Nah, ada juga yang namanya tax avoidance. Tax avoidance itu perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang sesuai. Nah, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kalau Anda nanti ambil privat pajak ya, itu ada materi ya, bukan mata kuliah ya, materi, ada namanya materi perencanaan pajak. Nah, di perencanaan pajak itu dibahas satu-satu ya. Bagaimana perencanaan pajak agar bayar pajaknya kecil tapi tidak melanggar peraturan perundang-undangan ya. Itu dipelajari di privat pajak di materi perencanaan pajak. Jadi nanti mahasiswa di sini ya teman-teman semuanya, kalau misalnya minat di perpajakan nanti ikut aja privat pajak gitu ya. Nah, sekarang tarif. Tarif pajak itu ada 4, tarif tetap, tarif proporsional, dan tarif progresif. Kita lihat tarif tetap. Nah, tarif tetap itu sekarang materai ya. Sekarang lebih tetap lagi 10.000. Satu tarif 10.000. Ya, itu tarif tetap. Ya, materai itu tarif tetap. Ada yang tarif sebanding. Kalau tarif sebanding itu PPN. Tadi yang sudah saya kasih contoh ya, bahwa kalau tarifnya mah tetap 10%. Cuman kan nilai nominalnya beda, jadi utang pajaknya juga jadi beda gitu ya, sesuai dengan nilai yang dikenain pajaknya, atau disebutnya DPP. DPP itu kepanjangannya dasar pengenaan pajak. DPP, dasar pengenaan pajak. Nah, kalau tarifnya kan tetap. Nah, sebanding artinya. Jadi kalau 1.000 ya 100.000 dong. Kalau 10 juta ya 1 juta, sebanding. Jadi ini sebanding sebetulnya gitu ya. Sebandingnya 10% gitu ya. Ada juga tarif progresif. Nah, tarif progresif ini adanya nanti di wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya tarifnya. Nah, ini tapi sekarang lapisannya berbeda ya. Sekarang lapisannya berbeda. Kalau nggak salah jadi 5 lapisan. Ini kan masih 4 nih. Nanti di undang-undang HPP ya, di undang-undang HPP itu menjadi 5 lapisan. Nanti berlakunya mulai Januari 2022. Mulai berlakunya Januari 2022. Nah, itu ini nanti wajib pajak orang pribadi. Nah, ini
ini hanya pengetahuan aja bahwa yang begini itu namanya tadi progresif. Cara ngitungnya ini gimana nanti di materi ini, materi wajib pajak orang pribadi dan di materi PPh pasal 21. Nah, nanti kita aplikasikan nih rumus ini ya, perhitungan PPh ini kita aplikasikan di materi PPh pasal 21 pertemuan keempat kalau nggak salah. Pertemuan keempat. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Mana? Nggak ada. Ada yang ditanyakan? Silakan ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti Ajrina ada? Ajrina? Ya, Pak. Oke ya, ada Ajrina. Ajrina, kalau definisi pajak tuh apa ya? Definisi pajak tuh apa yang Ajrina tahu tentang pajak tuh apa ya? Pajak tuh coba ya. Kalau mau ngambil ngambil aja, mau minum minum aja ya. Gimana Ajrina? Apa itu pajak? Kayak suatu kewajiban yang udah berpenghasilan untuk bayar ke pemerintah. Gimana gimana? Kayak kewajiban dari seorang yang udah berpenghasilan untuk dibayarkan ke pemerintah. Kewajiban dari seseorang yang sudah berpenghasilan yang harus dibayarkan ke negara. Iya. Oke. Sekarang terima kasih ya Ajrina. Sekarang Alfat. Nah Alfat ada Alfat. Nah ini. Kenapa pada mati kameranya ini ya? Alfat ada? Oke nggak ada ya. Alif Ya, Pak. ada? Wah, Alif lagi OTW kemana Alif? Lagi kerja, Pak. Oke kerja ya. Masuk jam berapa kerjanya? Ini sekarang lagi mau ngambil paket, Pak. Oh iya ya. Oke nggak apa-apa ya sambil ngobrol nih. Sambil ngobrol dulu nih. Asas perpajakan itu apa aja? Alif, asas perpajakan.
asas perpajakan. Yang tadi ada 3 ya Pak ya? Ya, 3 betul. Asas perpajakan ada 3 pajak. Kuanti ya Pak? Ya, gimana? Yang kuanti Nah, mungkin dibantu ya, Alif. Hati-hati di jalan ya. ya Pak, makasih Pak. Ya, Maaf ya Pak. ya, terima kasih. Alif sudah, sekarang Amanda. Amanda ada? Bapak mohon maaf, saya lagi di jalan, Pak. Jadi Di jalan mau kemana? lagi di jalan. Ya, mau kemana? Jadi nggak kedengeran, Pak. Oke, hati-hati. Maaf ya, Pak. Ya. Sekarang Angga. Angga ya. Angga ada, Angga? Ada. Oke, Angga. Asas pemajakan apa ya? Apa aja asas pemajakan? Soalnya Pak, Ya, asas pemajakan apa? Soalnya cuma itu aja. Ini makan ngobrol ya, saya mau tanya aja ngobrol. Asas pemajakan teh apa ya? Asas perpajakan di Indonesia. Nah, gitu ya. merupakan dasaran pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Nah, Itu, apa Pak. aja? Apa aja asas perpajakan? Betul tadi yang dikatakan Alif ya. Ada 3 katanya Pak. Iya betul ada 3. Nah, udah Angga cukup menyebutkan 3 itu apa aja. Ada gitu aja lah. Udah dikasih bocoran sama Alif tadi. Ada 3 Pak. Ya betul ada 3. Equality bukan Pak? Sok atuh jangan ragu-ragu ya. Coba Equality. Pak. Terus Equality. ya terus Convenience of payment. Terus certainty sama efisien. Oke. Itu, Pak. Coba menurut Angga itu gimana itu yang 3 itu penjelasannya? Penjelasan. Iya. Wah, ini udah. Di skip dulu, Pak. Skip. Oke, di skip dulu ya. Anissa Arifianti. Ada Anissa? Ada, Pak. Oke. Asas pemajakan. Anissa. Pertama, efisiensi, equity, economic effect must be considered. Ya, gimana itu efisiensi? Kalau efisiensi, pajak tuh harus mudah dan murah dalam penagihannya. Kalau equity, pemungutan pajak harus adil. Economic must be considered, pajak itu pengaruh bagi ekonomi negara. Oke, bagus ya. Terima kasih Anissa, terima kasih. Sekarang Faris. Ada Faris? Ya, ada Pak. Oke, Faris. Pemungutan selain pajak itu apa aja ya? Kedengaran nggak Pak? Pemungutan
selain pajak? Yang tadi ada ya. Kedengaran nggak Pak? Apa? Halo? Terdengar nggak Pak? Ya, silakan. Apa? Ada bea cukai, sumbangan, penutup itu bukan Pak? Ya, boleh. Apa lagi? Ya, menurut Faris aja dulu. Menurut Faris aja. Apa aja tadi sesuai materi atau yang Faris tahu gitu ya. Pemungutan selain pajak. Yang bea cukai yang tadi saya sebutkan Pak, sumbangan Ya, bea cukai. itu bukan Pak? Ya, bea cukai. Terus apa lagi? Oke ya. Lewat dulu ya, Faris ya. Terima kasih, Faris. Sekarang saya ingin bertanya ke Fatin. Fatin Kifayati. Iya, Pak. Mana kameranya, Fatin? Yes. Ada, Pak. Oke. Ya. Jadi kedudukan hukum pajak itu ada di mana kedudukan hukum pajak itu ya? Kedudukan hukum pajak. Fatin, terdengar suara saya? Oh, sinyalnya ya. Isma, mana Isma? Iya, Pak. Jadi kedudukan hukum pajak itu ada di mana? Kedudukan hukum pajak itu ada di perdata sama publik, Pak. Oh gitu. Bukan di publik ya? Gimana, Pak? Bukannya di Perdata sama- publik, bukan ya? Bukan di publik, bukan? Perdata sama publik. Oh ya, oke. Terima kasih, Isma. Sekarang Fitriani. Ada Fitriani? Ada, Pak. Oke, Fitriani, saya ingin diskusi. Fungsi pajak itu apa aja ya, fungsi pajak? Fungsi pajak, Ya, pajak budgetarian, fungsi pajak. budgetarian sama Oke, oh ya. pajak apa lagi? Oke, Fitriani, terima kasih. Ya. Hanan, ada Hanan? Iya, Pak. Fungsi pajak apa, Hanan? Fungsi pajak ada 2, Pak. Ya, apa? Fungsi budget sama fungsi mengatur atau regulator. Nah, oke. Ada Hanan ya, sudah. Sekarang Isma udah belum ya? Udah, Pak. Oh, Isma udah ya. Lilis. Iya, Pak. Lilis. Jenis pajak, Lis. Jenis pajak ada 3. Kalau menurut golongannya ada pajak langsung sama tidak langsung. Kalau menurut sifatnya ada yang pajak subjektif sama objektif. Terus menurut lembaga pemungutannya ada pajak pusat sama pajak daerah. Kalau PPN masuknya ke pajak yang mana? Apa, Pak? PPN. Pusat. PPN ke pusat. Terus PPN itu subjektif atau objektif? PPN itu objektif. Objektif ya, oke. Ya, terima kasih Lilis.
Sekarang Mia. Mia, ada Mia? Ada, Pak. Oke. Tata cara pemungutan pajak gimana, Mia? Ada 3, Pak. Ya, gimana? Yang stylus nyata, terus anggaran sama satu lagi sama campuran. Style nyata, terus Stylus anggaran sama campuran. anggaran atau anggapan? Anggapan, anggaran, anggapan. Anggaran atau anggapan? Anggapan. Yang gimana tuh yang anggapan? Yang apa tuh gimana tadi tuh? Lupa. Kayak gimana sih, Pak? Lupa. Ya. Lewat. Oke, terima kasih. Muhammad Falah. Ada Muhammad Falah. Ada beberapa tadi yang baru masuk ya. Ini nggak apa-apa sih, saya admit aja. Muhammad Falah. Ada? Tidak ada. Muhammad Hisyam. Ada Muhammad Hisyam? Tidak ada juga. Ada, Pak. Ada. Muhammad Hisyam ada. Coba Muhammad Hisyam, tolong jelasin lagi yang tadi ya. Tata cara pemungutan pajak itu ada apa aja? Nyata, anggapan, sama campuran, Pak. Ya, yang anggapan itu yang seperti apa? Yang pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya gimana contohnya? Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 1 tahun sebelumnya. Ya, betul ya. Betul. Terima kasih Muhammad Hisyam. Selanjutnya Muhammad Nabil. Hadir, Pak. Hadir Muhammad Nabil. Coba jelaskan timbulnya utang pajak teh karena apa gitu ya? Timbulnya utang pajak karena telat bayar pajak, Pak. Timbulnya bayar pajak karena apa? Timbulnya utang pajak, Pak. Ya. Karena telat bayar pajak. Terus? Oke, nanti lihat lagi ya. Terima kasih Muhammad Ya, Nabil. Pak. Baik, Pak. Dibaca lagi ya. Selanjutnya Rizky Ramadan. Iya, Pak. Kapan berakhirnya utang pajak? Berakhirnya utang pajak itu ada 5. Yang pertama karena adanya pembayaran atau pelunasan, kompensasi, penghapusan utang, daluarsa, dan pembebasan. Yang kompensasi maksudnya gimana? Yang kompensasi maksudnya gimana? Halo Rizky, dengar suara saya Rizky? Ada? Ya. Yang kompensasi itu kayak gimana yang kompensasi?
Oke ya, ini terima kasih semuanya sudah ya, sudah. Ada sisa pertanyaan yang belum terjawab. Coba tolong ini dulu ya. Tolong ini di screenshot dulu sebelum berakhir perkuliahannya. Mana ada ya? Sudah terlihat? Belum, Pak. On proses. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, silakan difoto dulu. Ini latihan soal, cuman ini jawabannya perorangan aja ya. Jawabannya perorangan aja. Nanti dikumpulkannya nanti ke Google Drive. Google Drive-nya nanti saya share di WA Group. Tolong bikin WA Group-nya dulu ya, terus kabarin saya. Oke, sudah difoto kan? Sudah ya? Bapak tulis tangan atau Tulis tangan. tulis tangan? Oke, sekarang kita sesi foto dulu. Udah di ini belum? Udah di apa namanya? Udah di absen belum? Udah, Pak. Nah, Pak. Udah ya. Oke. Kameranya belum pada buka semua. Bisa dibuka dulu kameranya. Biar kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Wah, saya paling gelap di sini ya. Kameranya jelek. 1, 2. Oke ya. Sebentar. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Insya Allah saya upload di YouTube. YouTube-nya nanti saya link YouTube-nya saya share untuk pengarsipan perkuliahan. Terus nanti juga absensi saya berdasarkan yang tadi ya absensinya saya bandingkan dengan yang hadir di sini. Terus selanjutnya jawaban tugasnya tolong dikerjakan perorangan nanti kumpulkan di Google Drive. Maksimal sebelum perkuliahan minggu depan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima